Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro. Pada mata kuliah evolusi ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang evolusi primata dan saya sendiri sebagai perwakilan kelompok dari kelompok 11. Hal yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu terkait evolusi primata. Nah, primata sendiri muncul sekitar 70 tahun yang lalu, yaitu dengan seiring punahnya dinosaurus. Nah, setidaknya fosil tertua itulah yang pernah ditemukan dari primata ini, seperti itu. Nah, saat ini atau sekarang ordo primata dibagi menjadi dua subordo, yaitu prosimian atau meliputi seperti lemur, tarsius dan lain-lainnya, dan antropoid atau kera, monyet, dan manusia. Nah, prosimian yang dahulu mendominasi primata sekarang menjadi tersingkir dan akhirnya menjadi endemik di beberapa daerah seperti daerah Madagaskar. Nah, dengan pemisahan adanya garis filogenetik, maka cabang dari Anthropoidea ada 3, yaitu monyet, kera, dan hominid atau manusia. Nah, monyet pertama ini muncul kira-kira 50 juta tahun yang lalu, yang awal mulanya monyet dunia baru dari cabang primata kuno, dan belakangan monyet dunia lama berevolusi sebagai garis keturunan yang terpisah. Nah, garis keturunan yang tersisa setelah pemisahan monyet ini disebut dengan garis hominoid atau yang berkaitan dengan manusia modern, seperti itu. Nah, lalu para taksonom menyetujui seperti itu ya, bahwa pengelompokan dari primata ini mencakup yaitu Hylobatidae atau kera kecil, ada Pongidae yaitu kera besar, dan Hominidae yaitu manusia. Nah, manusia kera kecil atau siamang alias gibbon dan kerabatnya, contohnya adalah pada kera besar, contohnya adalah gorila, nah simpanse dan orang utan. Nah, simpanse sendiri itu punya 2 spesies dan beberapa subspesies, tapi pada subspesies di simpanse ini memang masih memiliki kontroversi seperti itu. Nah, sementara itu orang utan dan gorila itu hanya punya 1 spesies. Nah, namun modern juga pada primata-primata modern itu hanya memiliki 1 spesies, yaitu Homo sapiens. Nah, adapun fosil kera primitif yang pernah ditemukan itu kira-kira sekitar berusia 35 juta tahun yang lalu dan dinamakan Aegyptopithecus, yakni yang artinya adalah kera fajar. Nah, primata juga mengadaptasi kehidupan secara arboreal, di mana sendi bahu yang sangat fleksibel pada monyet dan kera yang memudahkan mereka untuk berayun-ayun dari satu pohon ke pohon lainnya, dan di mana tipe lokomosi seperti halnya pada kera dan monyet tersebut disebut brachiasi, atau dari kata latinnya adalah brachium untuk lengan. Nah, selanjutnya mengenai perkembangan primata yang primitif ke primata yang maju. Nah, terdapat 5 ciri yang menjelaskan bagaimana perkembangan primata primitif ke primata yang maju. Nah, yang pertama yaitu hubungan antara tulang vertebra dan tengkorak mengalami perubahan yang berangsur-angsur menuju titik berat tengkorak. Nah, yang kedua yaitu bola mata pada organisme non-primata tidak mempunyai tulang yang meliputinya. Nah, tetapi pada kera dan manusia, mata sudah sepenuhnya yaitu terlindungi. Nah, yang ketiga, ujung jari bercakar berangsur-angsur berubah menjadi yang namanya kuku. Nah, yang keempat itu kehidupan arboreal menyebabkan fungsi tangan lebih penting daripada kaki. Dan terakhir yaitu volume otak mengalami perubahan atau perkembangan yang sangat pesat. Bahasan selanjutnya adalah mengenai data fosil evolusi primata, di mana data-data dari evolusi primata ini sangat bermacam-macam. Nah, fosil primata yang diketahui adalah seperti Mesopithecus, lalu ada Miopithecus dan Egyptopithecus dari lapisan Oligocene. Nah, selanjutnya juga ada Dryopithecus yang dianggap berkerabat dengan bangsa beruk dan kera, dan sedangkan Proconsul yaitu merupakan fosil hominid yang tertua dan diduga berkerabat dengan gorila juga simpanse. Nah, yang terakhir itu ada Homo Aethiopicus. Nah, dan yang terakhir dari fosil evolusi primata yaitu Homo erectus
Australopithecus, dan ada juga Australopithecus africanus dan afarensis. Nah, ada juga Homo, lalu Meganthropus paleojavanicus atau Homo mojokertonensis, dan Paranthropus. Yaitu ada Paranthropus boisei dan Robustus. Nah, kedua marga fosil yang terakhir yaitu ada Gigantopithecus. Yang selanjutnya yaitu adanya data genetika terkait molekuler pada fosil primata. Nah, dari data genetika molekuler fosil primata ini mengemukakan hasil analisis dari DNA atau ADN mitokondria yang menunjukkan bahwa DNA mitokondria manusia yang paling primitif yaitu wanita, karena ADN mitokondria ini diturunkan dari pihak ibu yang terdapat di Afrika. Nah, manusia pertama yang mungkin adalah suatu hybrid antara manusia primitif yaitu Homo erectus dengan Homo habilis dan Homo neanderthalensis. Nah, dan lalu dihasilkan manusia modern yang hidup sampai di zaman sekarang. Nah, yang selanjutnya adalah radiasi primata, di mana radiasi primata ini terdiri atas prosimian modern dan seiboida, yaitu monyet dunia baru. Nah, di prosimian modern ini kelompok besar pertama yaitu adalah prosimian modern, yang termasuk kelompok dari prosimian modern ini adalah lemur dan loris yang sekarang hidup di Pulau Madagaskar. Dan hewan-hewan ini masih memiliki moncong dan ekor yang panjang. Mereka juga berkuku, namun bukan cakar, dengan kemampuan untuk memanipulasi objek. Dan hal ini merupakan ciri umum dari primata itu sendiri. Nah, yang kedua itu ada seiboida atau monyet dunia baru, di mana seiboida ini hanya hidup di lingkungan pohon dan ditemukan di daerah hutan-hutan di sebelah selatan Amerika Utara dan Amerika Tengah, juga ditemukan di Amerika Selatan. Nah, mereka ini terbagi menjadi dua famili, yakni Calitrichidae dan Semidae. Nah, Calitrichidae atau marmoset adalah primata kecil yang telah menempati niche seperti bajing di hutan dunia baru, dan perkembangannya itu yang menonjol pada cakar untuk memanjat dan merupakan bagian penting yang dari pergerakan yang mereka lakukan. Nah, seiboida ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu ada monyet dunia lama atau Cercopithecus solidae, terus ada Solobine, ada juga Cercopithecine dan Hominoidae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melini. Saya akan menjelaskan tentang penjelasan selanjutnya, yaitu ada 4 perkembangan. 4 perkembangan. Yang pertama, famili Pongidae, tidak ada tengkorak dan wajah yang menghasilkan prognatisme dan bun occipital untuk menghilangkan dahi dan menciptakan sulcus atau menciptakan mata besar dengan berat tulang dan dagu. Yang kedua, famili Hominidae. Hominins adalah kera besar, terdiri atas 4 genus, yaitu simpanse, gorila, orangutan, dan manusia. Hominins pertama diperkirakan ada sejak 6 juta tahun yang lalu. Selanjutnya, manusia fosil tersebar menjadi 3 zaman. Yang pertama itu zaman Miosin 10 sampai 25 juta tahun yang lalu. Yang kedua zaman Plion 10 sampai 12 juta tahun yang lalu. Yang ketiga Pleistocene 2 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Zaman Miosin. Tingkat pertama, makhluk ini sepenuhnya bersifat kera. Oleh karena itu dinamakan kera primitif. Tubuhnya kecil dan pendek, kedua tangannya masih digunakan untuk bergelantungan di pohon. Mereka belum dapat berjalan tegak. Diduga kera primitif ini hidup 25 sampai 35 juta tahun yang lalu. Ditemukan oleh tim ekspedisi Universitas Yale dan Fayum tahun 1961. Yang tingkat kedua, prokonsul. Kera hidup sekitar 15 sampai 25 juta tahun yang lalu. Para ahli berpendapat bahwa makhluk ini tidak sepenuhnya bersifat kera.
disebabkan pada muka rahang gigi terdapat ciri yang ditafsirkan sebagai ciri manusia. Prokonsul semakin banyak terkumpul dan semuanya menunjukkan bahwa binatang ini muncul dengan berbagai ukuran yang berbeda-beda. Ada yang kecil, simpanse, dan ada yang menjadi sebesar gorila. Tipe gorila inilah yang menjadi nenek moyang gorila modern. Tingkat ketiga, Diropithecus. Kera raksasa yang hidup sekitar 10-15 juta tahun yang lalu. Makhluk ini sejenis dengan prokonsul. Fosil yang belum lengkap untuk menunjukkan salah satu anggota dari genus yang luas menuju ke arah manusia. Karena rekonstruksi makhluk ini dibuat terutama dengan menggunakan fragmen-fragmen dan gigi. Memiliki bentuk badan yang cukup besar serta sangat gemar mengembara sehingga menempati hutan tropis yang sangat luas. Tingkat yang keempat, Samapithecus. Primata paling purba yang pada umumnya dianggap sebagai leluhur manusia. Hidup sekitar 15-10 juta tahun yang lalu. Ukurannya jauh lebih kecil daripada manusia sekarang, yakni 0,9 sampai 1,2 meter dan kapasitas tengkoraknya lebih kurang 400 cc. Fosil dari makhluk ini ditemukan pada tahun 1930-an di Bukit Siwala. Baik, saya Moga Fitriana. Nah, di sini Moga akan membahas mengenai manusia-manusia fosil pada zaman Paleoin, yaitu sekitar 10 hingga 12 juta tahun yang lalu. Nah, yang pada tingkat kelima ada Australopithecus afarensis, di mana spesies ini ditemukan atau hidup sekitar 5 juta tahun yang lalu. Nah, spesies ini dianggap hominoid paling awal karena ia sudah mampu berjalan dengan tegak. Nah, Australopithecus afarensis ini ditemukan di sebuah daerah bernama Louis dan Mary Leakey di bagian utara dan timur Afrika Selatan. Nah, fosil-fosil makhluk ini ditemukan pada lapisan-lapisan batuan yang membentuk tebing di lembah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat fosil-fosil dari Australopithecus afarensis. Lanjut pada tingkat ke-6 ada Australopithecus africanus, di mana fosilnya ditemui dan dipelajari oleh seorang ahli bernama Raymond Dart, di mana menurut Raymond Dart ini dalam beberapa hal tengkorak dari Africanus ini menyerupai anak manusia yang berumur 5 hingga 6 tahun. Namun dalam beberapa hal lainnya, tengkorak yang tadi itu atau yang ditemukannya ini jelas menyerupai dari tengkorak kera. Nah, sehingga Dart ini berpendapat bahwa tengkorak yang ia temukan ini merupakan suatu tengkorak dari makhluk yang letak kepalanya ini sudah sama seperti pada manusia, atau mungkin sudah mampu berjalan dengan tegak. Nah, selanjutnya adalah zaman Pleistosen, di mana zaman ini terjadi 2 juta tahun yang lalu hingga dengan masa sekarang. Nah, pada tingkat ke-7 ada Australopithecus robustus, di mana ia merupakan sejenis dari Australopithecus africanus, namun dari ukurannya ini lebih besar dan juga tinggi badannya ini mencapai 1,5 meter dengan berat 65 hingga 75 kg. Gigi-giginya juga besar dengan otot rahang yang kuat. Nah, Australopithecus robustus ini ada sebuah petunjuk yang mengatakan bahwa robustus ini sudah berada di Afrika kira-kira selama 750.000 tahun yang lalu. Lanjut pada tingkat ke-8 ada Australopithecus boisei, di mana ia merupakan Australopithecus yang paling besar di antara yang lainnya. Nah, boisei ini hidup di Afrika Timur dengan ciri-ciri badannya tegap, muka dan giginya khas,
dan juga kokoh, dan tempurung kepalanya rendah dan juga kasar. Nah, si Boise ini diduga hidup sekitar 1 hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Nah, pada tingkat ke-9 terdapat makhluk yang bernama makhluk dengan spesies Homo habilis, di mana makhluk ini merupakan keturunan dari Australopithecus purba, namun dari bentuk tubuhnya ia lebih ramping dan tingkat intelijensinya juga lebih tinggi. Nah, Homo habilis ini juga sering disebut sebagai manusia tukang karena ia merupakan pembuat dan pemakai alat-alat. Nah, mereka ini hidup sekitar 1,5 hingga 2 juta tahun yang lalu. Lalu pada tingkat ke-10 terdapat Homo erectus. Nah, Homo erectus ini merupakan spesies yang hidup sekitar 0,5 hingga 1,5 juta tahun yang lalu. Nah, pada Homo erectus ini sudah dapat berjalan dengan tegak, kakinya panjang dan lurus, serta tungkainya lebih maju dan otaknya lebih besar dengan volume 750 hingga 1400 cc. Nah, Homo erectus ini merupakan manusia purba yang sudah pandai membuat perkakas seperti kapak genggam. Dan kehidupannya juga sudah berburu mamalia yang besar dan telah menggunakan api serta dapat berbicara. Lalu pada tingkat ke-11 ada Homo sapiens purba, di mana makhluk ini merupakan penemuan fosilnya hanya ditemukan 3, yaitu kepingan tengkorak, tulang, dan juga gigi. Nah, dari hasil fosil ditafsirkan bahwa manusia ini merupakan peralihan dari Homo erectus dan juga Homo sapiens ke yang lebih modern. Nah, kemampuan membuat alat dari Homo sapiens purba ini juga lebih maju, serta mereka juga sudah mulai bercocok tanam. Lalu untuk tingkat ke-12 ada Homo sapiens neanderthalensis, di mana spesies ini ditemukan di lembah Neanderthal di Jerman sesuai dengan namanya. Nah, spesies Homo sapiens neanderthalensis ini bentuk tubuhnya sudah seperti manusia sepenuhnya, dengan hidungnya mancung. Ukuran volume otaknya sudah termasuk ke dalam kisaran ukuran rongga otak manusia modern, dan juga tinggi tubuhnya berkisar 1,6 hingga 1,8 meter dengan bahu yang lebar, dada yang cembung, dan juga otot yang padat. Nah, manusia lembah Neander ini sudah memiliki kemampuan dalam membuat dan memakai pakaian dari kulit dan menetap tinggal secara sederhana di gua-gua. Nah, di sini terdapat sebuah foto yang menunjukkan fosil dari Homo neanderthalensis. Nah, manusia pada tingkat ke-13 ada manusia Cro-Magnon, di mana ia memiliki kebudayaan yang cukup maju, seperti dalam hal bercocok tanam, memelihara binatang, menguasai lingkungan, dan bahkan mampu membangun kota dan memiliki peradaban. Kemudian ciri-cirinya adalah memiliki dagu yang menonjol, hidung yang mancung, gigi kecil dan merata, serta raut wajah yang tampan. Nah, manusia Cro-Magnon ini pada zaman sekarang mirip seperti orang-orang Eropa. Lanjut untuk tingkat ke-14 ada Homo sapiens atau manusia modern. Nah, untuk kemunculan Homo sapiens ini sendiri belum ada kepastiannya, namun para peneliti ada yang beranggapan bahwa manusia modern atau Homo sapiens ini diduga muncul sejak 2000 tahun sebelum Masehi. Nah, manusia modern ini umumnya dapat dicirikan oleh bentuk kerangka yang lebih ringan dibandingkan dengan manusia sebelumnya. Manusia modern atau Homo sapiens ini memiliki otak yang sangat besar
dengan ukuran otaknya bervariasi dari satu populasi ke populasi lainnya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.